Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di channel YouTube saya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah project website, yaitu portofolio ya, yang saya buat dengan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Dan website ini berfungsi sebagai portofolio pribadi saya sebagai mahasiswa jurusan programmer di Politeknik UDN. Dan juga ya, ini iseng-iseng aja bikinnya, sedikit ya pakai bantuan AI, karena ya sangat masih butuh belajar. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan sebuah framework CSS modern yang bisa kita sebut modern, yaitu namanya adalah Tailwind CSS. Tailwind CSS ini adalah merupakan alat yang sangat powerful ya, kita bisa bilang, untuk mempercepat proses pembuatan antarmuka pengguna, atau bisa kita bilang UI, dalam pengembangan website. Apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS adalah framework CSS utility first, yang artinya kita membangun desain yang menggunakan kelas-kelas kecil yang spesifik. Seperti contohnya di sini, nah di bagian ini contohnya section padding, background, border top 1 pixel, dan juga yang lain-lainnya. Jadi setiap kelas di atas punya fungsi yang spesifik. Setelah itu kita dengan cara ini kita bisa mengontrol desain langsung di HTML tanpa menulis CSS secara manual. Dan juga kelebihan Tailwind ini, pertama yaitu dia tuh apa ya, cepat dan efisien. Tidak perlu bolak-balik dari HTML ke CSS gitulah. Dan yang kedua tuh dia tuh konsisten. Kelas utility menjamin tampilan seragam di seluruh website. Dan juga dia itu customizable, bisa diatur sendiri lewat file konfigurasi, warna, ukuran, dan lain-lain. Dan juga dia itu responsif juga dan mobile first, dimana dia itu dukungan breakpoint seperti SM, MD, dan LG, dan lain-lain. Dan juga perbandingan singkat yang mungkin berbasis yang kita bandingkan dengan framework lain seperti Bootstrap contohnya. Di Tailwind ini kalau kita bandingkan dengan Bootstrap itu ibaratnya dia kelas berbasis komponen seperti button dan card. Kalau di Tailwind itu kelas berbasis utility seperti pixel, strip 4 seperti ini misalkan. Translate pixel 2 pixel, terus box shadow 0, di sini 12 pixel, 30 pixel. Nah, dan juga Bootstrap, kalau di Bootstrap itu sering cepat tapi kurang fleksibel. Kalau di Tailwind ini dia itu lebih fleksibel dan custom, dan bisa di custom.
Dan juga kalau bootstrap pastinya kode HTML lebih bersih. Dan juga kalau di Tailwind pastinya kode HTML lebih panjang, tapi ya walaupun panjang tapi jelas gitu. Di sini untuk menggunakan Tailwind, langsung saja kita membahas website ya. Di sini sebelum kita menggunakan Tailwind, seperti biasa kita membuat folder baru dulu ya. Kita namakan folder Tailwind CSS, kemudian kita menamakan mengisi filenya apa aja yang mau kita isi. Setelah itu kita akan cari di pencarian yaitu Tailwind CSS. Nah, setelah kita cari, kita pencet bagian cari bagian ini. Nah, kita pencet dan kita masuk ke sebuah website Tailwind CSS nya yang buat kita gunakan. Tapi sebelum itu cara menggunakannya adalah cukup mudah. Itu setelah kita masuk ke bagian dari tampilan website Tailwind ini, kita pergi ke bagian yang ada tulisan Get Started, dimana ini untuk melakukan penginstalan untuk bisa Tailwind itu berfungsi. Dan setelah kita pencet tadi, kita akan dibawa ke halaman installation yang tampilannya seperti ini. Dan di sini banyak cara-caranya, tapi di sini cara yang saya gunakan ini adalah bagian di sini. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan adalah menginstal Tailwind CSS-nya dulu. Di sini install Tailwind CSS dan juga kita memasangnya di terminal. Contohnya seperti ini. Kita ke terminal. Nah, itu baru kita install yang ada di bagian sini. Kita copy aja. Copy, terus kita pindah ke bagian VS Code ini, kita salin, baru kita enter. Nanti dia akan melakukan penginstalan. Setelah itu lanjut di bagian import Tailwind in your CSS. Maksudnya kita selalu mengimport, mengcopy ya. Di ini kita copy, misalkan kita copy dan terus kita pasang di bagian sini. Nah, kita namanya bikin file lagi. Kita bikin file lagi, terus setelah itu kita bikin namanya filenya itu input CSS, guys. Kita input CSS, kita namain. Setelah itu baru yang kita paste dari tadi ini, kita paste di daerah sini. Setelah itu angka selanjutnya setelah kita pasang tadi, kita adalah memulai start the Tailwind CSS build process, yaitu dengan kita langsung menjalankannya dengan npx Tailwind CSS dan ini. Oke, kita copy aja. Setelah itu kita masuk lagi ke terminal tadi yang pas sudah kita install. Setelah itu baru kita jalankan, pencet yang tadi yang barusan kita copy ini. Yang di nomor 3 kita copy, kita pasang di terminal juga. Tentunya seperti ini. Kalau kita udah ini kan tinggal, kalau saya kan udah ini tinggal aja enter. Nah, dia udah kalau udah kayak gini, ada tanda kayak gini, itu udah ibaratnya Tailwind-nya udah bisa digunakan dan berjalan. Tapi sebelum itu, langkah terakhir di bagian tutorial ini adalah start using Tailwind in your HTML, dengan syarat di bagian ini kita copy. Nah,
Apa yang perlu kita copy? Pertama di bagian nih, paling penting itu di bagian link ini. Link ini kita copy karena ini berfungsi buat menyambungkan ke bagian output. Kita copy, terus kita pindahkan, masa kita tempel, kita salin tadi, copy, terus kita di bagian title ini. Nah, title ini pokoknya di bagian, bukan title ya, di bagian hit. Dalam hit ini kita memasang namanya yaitu tailwind tadi itu guys. Kita pasang aja di bagian sini. Mana di sini?